Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan materi dari kelompok kami. Hubungan antar orang dan pengambilan keputusan. Hubungan antar orang. Hubungan antar manusia atau human relation adalah interaksi antara seseorang dengan orang lain baik dalam situasi kerja atau dalam organisasi kekaryaan. Ditinjau dari kepemimpinannya, yang bertanggung jawab dalam suatu kelompok merupakan interaksi orang-orang menuju situasi kerja yang memotivasi untuk bekerja sama secara produktif sehingga dicapai kepuasan ekonomi, psikologis, dan sosial. Hubungan manusia dalam organisasi dibagi jadi dua jenis, yaitu satu, hubungan manusia dalam organisasi formal yang terdiri dari kumpulan interaksi sosial yang dikoordinasikan secara sengaja dan yang mempunyai tujuan bersama. Dua, manusia dalam organisasi informal, yaitu interaksi sosial tanpa tujuan bersama yang umum atau tidak dikoordinasikan secara sengaja. Hubungan administrasi, organisasi manajemen, dan human relation. Administration is guidance, leadership, and control of a group of individuals toward some common goal. Pada umumnya, para pakar administrasi telah sependapat bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi dan kepemimpinan merupakan inti dari manajemen. Selanjutnya dapat dikaitkan bahwa hubungan antar manusia atau human relations dan ahli yang berpendapat bahwa inti kepemimpinan dari pengambilan keputusan ialah human relation. Ini merupakan struktur-struktur dari hubungan administrasi, organisasi manajemen, kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan hubungan antar manusia. Pengambilan keputusan. Salah satu tolak ukur yang utama biasa dipergunakan untuk mengukur efektivitas kepemimpinan dalam suatu organisasi ialah kemampuan dan kemahirannya dalam pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan sebelumnya. Ciri-ciri keputusan. Satu, keputusan adalah suatu proses yang terus-menerus, continue, sebab kalau tidak adanya suatu proses yang berkesinambungan, berarti tidak adanya hubungan dengan keputusan tersebut. Apabila ada tindakan lebih lanjut, maka keputusan itu adalah tidak ada artinya. Dua, kalau suatu keputusan menyangkut sejumlah besar orang-orang, maka hal penting adalah kemampuan untuk menghadapi reaksi dan menyesuaikan perbedaan-perbedaan dengan kedua belah pihak. Tiga, pemilihan dari pengambilan keputusan tidak ada dasar pertimbangan, tetapi atas dasar beberapa alternatif yang oleh pengambilan keputusan dianggap penting. Empat, suatu penilaian dalam pemilihan alternatif tersebut di atas harus dibandingkan satu nama lain pada pemilihan yang dirapikan dari salah satu alternatif, yaitu yang berhubungan dengan maksud dan tujuan organisasi. Proses pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan tidak ada kebetulan. Pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan secara sembrono karena cara pendekatan kepada pengambilan keputusan harus didasarkan kepada sistematika tertentu. Pemecahan masalah tidak dapat dilakukan dengan ilham atau pengarang, akan tetapi harus didasarkan kepada fakta-fakta yang terkumpul secara sistematis, terolah dengan baik, tersimpan secara teratur, sehingga fakta-fakta atau data-data itu sungguh-sungguh dapat dipercaya atau bersifat up-to-date. Bahwa keputusan yang baik adalah keputusan yang dipilih dari berbagai alternatif yang ada setelah alternatif itu diolah dengan matang. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian.